Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Setelah kalian mengikuti puja bakti minggu pagi PBMP, ya itu singkatannya. Nah, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti meditasi. Romo akan menyampaikan bimbingan meditasi. Ya, semua kalian harus ikut dengan sungguh-sungguh, duduk bersila, kemudian mendengarkan renungan-renungan yang akan Romo sampaikan. Ya, mari kita mulai meditasi. Nafas masuk, aku sadar aku bernafas masuk. Nafas keluar, aku sadar aku bernafas keluar. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga kedua orang tuaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga saudara-saudaraku Koko, Cece, dan adikku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga para guruku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga teman-temanku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua manusia berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga makhluk-makhluk hewan-hewan berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Nafas masuk, aku bertekad menjadi anak yang baik. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang jujur. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang rajin. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, aku bertekad menjadi anak yang berbakti. Nafas masuk, anak jahat tidak baik. Nafas keluar, anak yang baik tidaklah jahat.
Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Nah, anak-anak, setelah kita bersama-sama berlatih meditasi, selanjutnya Romo akan menyampaikan Dharma Desana, khotbah atau ceramah Dharma. Dengarkan baik-baik, ya, jangan bermain-main, perhatikan dengan serius apa yang Romo sampaikan, supaya kalian yang menjadi anak-anak yang baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Kali ini ceritanya Dharma Desananya berjudul Buah Kejujuran. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, kisah ini mungkin ya sebagian kalian sudah pernah mendengar ceritanya. Tetapi tidak ada salahnya diulang, karena kalau kita sering ulang-ulang dengar cerita yang baik, maka kita nanti bisa ikut menjadi orang yang baik. Nah, kisah ini betul-betul terjadi. Ya, jadi Romo dengar cerita ini dari pengurus sebuah wihara di Jakarta. Nah, kisahnya begini, ada 2 orang anak, ya kakak beradik, ya perempuan cece-nya namanya Cindy, adiknya laki-laki namanya Rudy. Mereka ini kecil. Cindy baru sekitar kelas 6 SD, adiknya ini kelas 3 SD. Ya, mereka ini anak wihara. Jadi mereka sekolah, kemudian mereka beragama Buddha dan rajin ke wihara. Hampir setiap minggu mereka selalu ke wihara, walaupun kedua anak ini anak yatim piatu. Artinya papa mama sudah meninggal. Ya. Nah, dia tinggal dengan siapa? Dia tinggal dengan ii-nya. Jadi kalau orang Tionghoa bilang ii-nya. Ya, kalau bahasa Indonesia bilang apa? Tantenya. Nah, ternyata tante ini juga tidak orang kaya, juga orang miskin. Ya, tetapi mereka adalah keluarga yang baik, jujur, ya, rajin ke wihara, ya. Nah, apa kerjanya tantenya ini? Buat kue-kue, ada kue, goreng pisang, ya, goreng sukun, tahu sukun ya. Nah, jadi anak-anak ini yang jual. Pagi-pagi mereka sudah harus bangun. Anak-anak ini pergi sekolah jam 7. Jadi pagi hari jam 5, ya kakak beradik ini sudah keluar nih, pergi jualan kue, ya, ada kue bakpao, ada roti goreng, ada goreng pisang, goreng sukun, dan lain sebagainya. Jadi mereka keluar dari rumah bawa keranjang jualan, nanti teriak kue bakpao, goreng pisang, goreng sukun, nah gitu. Jadi mereka jualan keliling-keliling kampung. Nanti jam 6 lewat baru pulang ke rumah, langsung mandi dan harus bergegas pergi ke sekolah. Ya, memang sekolah jaraknya tidak jauh, jadi tidak usah diantar, mereka jalan kaki saja. Demikian juga ke wihara. Wiharanya tidak begitu jauh. Jadi kalau hari biasa mereka ke sekolah, hari Minggu tidak jualan, tetapi pagi-pagi mereka ke wihara. Ngapain ke wihara? Mereka bantu. Ya, kalau di wihara Padang tidak pernah anak-anak datang pagi-pagi bantu bersih-bersihkan, menyusun di altar, bunga-bunga yang layu dibuang, ya nanti abu-abu dupanya dilap. Tapi anak yang 2 ini selalu lakukan. Ya, jam 6 mereka sudah pergi ke wihara. Ya, bersih-bersih. Nanti jam 8 pagi baru orang mulai puja bakti. Dia mengelap meja altar, bunga-bunga yang kering dibuang, diganti dengan bunga yang baru. Nah, kalau di rumahnya ada bunga mawar, bunga melati, dia bawa. Isi dalam kantong plastik, sampai di wihara dia letak di piring. Ya, selalu lakukan begitu. Mereka belajar sekolah minggu juga, seperti anak-anak agama Buddha yang di wihara kita. Ya, habis kebaktian belajar sekolah minggu. Nah, tapi ada anak-anak yang malas. Kalau ini enggak, mereka rajin sekali. Dan seperti wihara kita, kalau Waisak, kalau Imlek, ya, sebelum pandemi ya, nanti ada lomba
Ada lomba mewarnai gambar, ada lomba baca puisi, ada lomba baca parita, ada lomba membaca nama pada, ada lomba cerdas cermat, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini sering ikut, tidak pernah tidak ikut. Kalau ada lomba pasti ikut. Dan dapat hadiah, karena menang. Mereka kan pintar, rajin. Nah, tapi mereka bukan harapkan hadiah. Kalau hadiah dipelihara kan tidak ada yang besar-besar. Paling-paling kalau mau warnai gambar, nanti hadiahnya apa? Spidol, krayon, terus kalau lomba nama pada apa? Ya paling-paling dikasih ya hadiah-hadiah biasa lah. Nah, jadi dari hadiah-hadiah itu yang paling mereka senang itu dapat payung. Ya, payung. Jadi 2 buah payung, adiknya dapat, Rudy, Cindy pun dapat payung. Cindy dapat payung merah, si Rudy dapat payung kuning. Wah, mereka senang sekali. Karena apa? Namanya orang miskin. Payung ini sangat berguna bagi mereka. Kalau hujan, mau ke sekolah, mau ke wihara, mereka ada payung. Nah, jadi waktu itu menjelang tahun baru Imlek. Sama seperti sekarang. Kalau kita di Padang sekarang jarang hujan ya. Ya, tapi tidak ada ke wihara karena kita belum mulai puja bakti tatap muka. Kalau belajar tatap muka di sekolah Manjusi sudah. Ya, tapi belajar puja bakti tatap muka, meditasi, Dharma Desana belum. Makanya masih melalui online. Ya. Nah, tapi ini ceritanya zaman dulu sebelum Covid ya. Zaman dulu sebelum Covid. Jadi menjelang tahun baru Imlek. Ya, mereka lihat teman-temannya ya. Banyak yang sudah beli baju baru, sepatu baru, ada pita rambut, kalau perempuan pita rambut baru, ada yang dapat arloji baru. Wah, senang sekali. Ya, tetapi mereka belum punya. Karena mengapa? Karena orang miskin. Ya, jadi dari rumah pergi ke wihara ini mereka harus melalui sebuah mall. Ya, jadi dari rumah, dari jalan kecil keluar ada mall, terus belok lagi, masuk lagi ke lorong, itu nanti ada wihara. Jadi setiap pagi mereka pergi dan pulang wihara selalu lewat mall ini. Ya, semakin menjelang Imlek, mall ini semakin ramai. Banyak orang berbelanja, ya karena orang mau tahun baru Imlek. Ya, banyak dipajang-pajang baju yang bagus-bagus, warna merah, ya ada sepatu, macam-macam. Tapi mereka hanya bisa lihat, mau beli, duitnya tidak ada. Nah, jadi pada satu hari pagi-pagi mereka lihat, wah, hari mendung, ini pasti mau hujan. Ya, Cece-nya selalu bimbing adiknya. Dia bilang, "Dik, Rudy, nanti kalau kita ke wihara, kamu bawa payung ya." Cece juga bawa payung. "Ngapa gitu, Ce? Kamu udah lihat tuh, hari sudah mendung mau hujan." Nah, betul akhirnya mereka pergi ke wihara, belum hujan, tapi bawa payung. Begitu selesai puja bakti, begitu sudah selesai belajar sekolah minggu, turun hujan lebat sekali. Ya, seperti sekarang di Jakarta juga sering hujan. Kita di Padang yang takut yang hujan-hujan. Nah, pada waktu mereka sudah sampai di wihara, kan mau pulang, nunggu-nunggu hujan tak berhenti. Kata Cecenya, "Ayo kita pulang lah. Ya nanti perut kita udah lapar nih, belum makan, mari kita pulang." Nah, akhirnya dibawa adiknya pulang. Nah, ketika mereka jalan di depan mall, mereka lihat, waduh, depan mall itu orang ramai ya, tidak bisa pulang karena terkurung oleh hujan lebat. Ya, jadi mereka ikut berteduh nih, sambil lihat-lihat baju-baju, tak bisa beli ya, coba ya lihat lah, lihat baju-baju. Waduh, kata adiknya si Rudy, "Ce, kalau kita punya duit, Ce, saya mau beli baju yang ini." Cece-nya cuma senyum. Ya, angan-angan kan boleh, ya, tapi tidak ada duit. Ya, ketika mereka sedang lihat-lihat begitu, mereka lihat ada seorang tante. Tante ini bajunya bagus, kelihatannya orang kaya. Ya, tante ini mau nyebrang ke mobilnya. Mobilnya di parkiran jauh sekali dari pintu mall ini. Ya, tante ini kebingungan gimana ya. Nah, tiba-tiba sini bilang, "Tante mau ke mobil ya?" "Iya," kata tante ini. "Nah, mari saya antar tante." "Kamu punya payung?" "Punya tante, saya punya 2 payung." Nah,
jadi adiknya suruh tunggu, Cece-nya kasih payung satu sama tante ini, kemudian dia ikut tante ini sampai ke mobil. Nah, tante ini buru-buru, ya dia ada tasnya, barang-barang yang dibeli banyak, namanya orang kaya ya, dia mungkin borong macam-macam, ada baju, ada apa ya. Begitu sampai di mobil, ya ada supirnya di sana, ya supirnya bukakan pintu, tante ini masuk buru-buru, ya terus begitu buru-buru, tante ini bilang terima kasih ya, tante ini mau kasih duit, ya tapi si Cindy bilang, nggak usah tante, saya hanya nolong aja. Oh iya ya, terima kasih ya, kamu anak baik, kata tante ini. Terus pintu ditutup, mobil jalan. Begitu mobil jalan, Cindy lihat ada sebuah tas yang terjatuh, kena di air, lekas diangkat. Ya rupanya tas tante ini. Terus dia teriak, tante, tas tante tinggal. Ya, tapi ternyata tidak dengar karena apa? Pintunya ditutup rapat, ya supaya tidak keluar hawa AC-nya, dan juga hari hujan. Mobil ini terus jalan. Cindy pegang tasnya, terus dia balik ke adiknya. Cece, tas siapa itu? Kata Rudy. Cece beli tas. Bukan, ini tas tante tadi. Waduh, pasti banyak duit, kata si Rudy. Ya, akhirnya mereka lihat. Ternyata memang betul, banyak duit dalamnya. Ya, waduh, si Rudy bilang, wah, rezeki kita. Mari kita belanja, Cek. Hus, kata Cece-nya. Kamu udah ingat ya, kan kita agama Buddha, ya. Sila kedua mengajarkan adinadana wiramani sikap padang samadhyami. Ya, aku bertekad berjanji untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik dan bukan hakku dan tidak diberikan. Oh iya, lupa saya, kata si Rudy. Terus gimana? Ayolah kita pulang, nanti kita tanya sama tante, sama iinya, terus mereka pulang. Nah, sampai di rumah mereka memperlihatkan tas ini pada iinya, pada tantenya, sambil menceritakan apa yang kejadian tadi di depan mall, di tempat parkir. Nah, tantenya ini juga orang jujur. Dia bilang, nah kita harus kembalikan tas ini. Ya, kebetulan besok kan hari Minggu, pagi-pagi kita pergi ke wihara. Nanti setelah selesai puja bakti di wihara, kita pergi ke rumah tante ini. Ya, nanti kita pakai taksi saja, ya, pakai gokar saja. Ya, nah akhirnya betul besok paginya mereka bertiga, ibunya, Cindy dan Rudy pergi ke wihara. Mereka tasnya dibawa. Terus selesai puja bakti, ya mereka kemudian menyewa gokar untuk pergi mencari rumahnya si tante ini, tante yang kaya ini, ya. Kebetulan di dalam tasnya itu selain uang, ya, ada perhiasan, juga banyak surat-surat penting. Apa itu surat-surat penting? Ada KTP, ada paspor, ada visa, kemudian juga ada kartu-kartu kredit. Ya, ini kan barang-barang yang penting, surat-surat berharga yang penting. Nah, mereka naik gokar, ya kalau pakai gokar kan tidak susah carinya. Nah, mereka masuk di satu komplek perumahan mewah sekali. Rumah-rumah di sana rata-rata bagus, besar, halamannya besar, ya seperti mirip-mirip rumah-rumah istana. Ya, akhirnya sampai di sebuah rumah, mereka berhenti. Supir gokarnya bilang, wah ini alamatnya nih, ya. Terus mereka turun, ternyata pintu tertutup. Ya, oh, rupanya Rudy nampak bilang, itu ada belnya. Ya, tantenya, iinya tekan bel. Ting tong, ting tong. Nah, tidak lama kemudian pintu terbuka sendiri. Ya, pintu terbuka. Rupanya ada satpamnya. Ada satpam, ya, ada anjing penjaga rumah. Waduh, mewah sekali rumahnya. Ya, terus satpam ini tanya, ada apa? Kami mau ketemu dengan tante ini, ya sebut namanya ya. Romo tidak usah sebut namanya. Oh ya, sebentar kata Pak satpam. Terus pintu tutup lagi. Ya, satpamnya masuk. Rupanya bilang sama tante tadi, ya ada orang yang mau ketemu, katanya mau urusan penting. Ya, tantenya bilang suruh masuk.
Nah, buka lagi pintu, buka sedikit saja mereka masuk. Waduh, rumahnya betul-betul mewah. Ya seperti istana. Besar sekali halamannya, banyak tanaman-tanaman. Ya kemudian mereka masuk. Begitu masuk dalam ruangannya, wah mewah juga. Ya lantainya marmer berkilat, ya. Kemudian lampu-lampunya lampu-lampu kristal. Rupanya si tante ini memang orang yang kaya raya. Nah, kemudian ketemulah tante ini. Oh ya, kalian yang cari saya ada apa? Terus si ibunya bilang, tante, kemarin ponakan saya ini menemukan tas tante jatuh di depan mall. Oh iya, kata tante. Kamu ya yang kemarin mayungi saya ke mobil ya? Kata dia bilang pada Cindy bilang iya. Ya waktu itu tas tante jatuh, kata Cindy. Saya panggil-panggil, ternyata mobil jalan terus. Oh iya, saya buru-buru. Ya kan hari hujan. Ya, saya buru-buru. Waduh, terima kasih sekali. Ya, jarang bisa ketemu orang yang jujur seperti kamu ini. Ya, kata tante ini. Sekarang banyak orang yang tidak jujur. Kalau sudah ketemu tas ini, ya pasti tidak kembali lagi. Ya, nah namun sebenarnya bagi saya, kata tante saya, yang uangnya hilang tidak apa-apa, tetapi surat-surat penting saya ini sangat susah mengurusnya kalau hilang. Ya, terus tante ini lihat, dia periksa surat-surat pentingnya, ternyata semua lengkap. Ya, waduh terima kasih sekali ya, sesi. Terus tante ini keluarkan dalam tas itu ada satu ikat uang kan, ya mungkin ada berapa ya, 5 juta. Terus dikasih ke iinya. Oh bukan, tante kami tidak minta balasan apa-apa, kami hanya mau nolong saja. Waduh, tante dia bilang, wah hebat kalian ya, jarang ada orang yang seperti ini. Kata tante, banyak sekarang orang sudah tidak jujur, ya selalu memikirkan uang, ya. Nah terus mulai cerita lah, tante ini tanya, tante yang kani tanya sama iinya, kalian tinggal di mana? Ya, oh kami tinggal di situ, di lorong itu. Oh, gitu ya, rumah sendiri? Enggak juga, kami kontrak. Oh, ini anak kamu? Oh bukan, ini ponakan saya. Ya, anak ini, Cindy dan Rudy ini sudah yatim piatu. Ya, papa mamanya sudah lama meninggal, dia tinggal dengan saya. Oh, gitu ya. Tante ini terharu kan dengan orang miskin, anak yatim piatu. Kamu kerja apa? Saya kerja buat kue, kata si iinya. Buat kue anak-anak ini yang jual. Ya, kami memang orang miskin. Ya. Oh, tante menung-menung. Terus dia bilang beginilah, ya. Kamu mau kerja di sini? Dia tanya sama iinya. Kebetulan rumah saya ini besar, ya, sering kosong. Kalau saya keluar negeri sering kosong. Saya perlu orang yang jaga nungguin rumah saya, tapi orang yang jujur, ya sekalian bisa bantu mengatur, ya, pembantu saya untuk membersihkan rumah. Wah, tantenya senang sekali, iinya senang sekali. Ya, dikasih tinggal rumah mewah, siapa yang tidak mau? Ya, sekalian nih, Cindy dan Rudy tinggal di sini aja. Nanti tante biayai, ya, kalian sekolah, ya, sampai mau sekolah sampai di mana, nanti tante yang bayarin. Waduh, bukan main senangnya hati Cindy dan Rudy. Bayangkan, ya, sudah diajak tinggal di rumah mewah, jadi tanggung biaya sekolah, mau sekolah sampai dimanapun dia biayai oleh si tante yang kaya ini. Ya, anak saya sudah besar-besar, ya, sebagian di kota lain dan sebagian lagi di luar negeri. Jadi rumah ini tinggal saya sama suami saya, dan kami sering juga pergi keluar kota, keluar negeri, sehingga rumah ini kosong. Ya, alangkah baiknya kalau kamu, dibilang sama iinya, kamu bisa bantu di sini jaga sambil mengatur-ngatur pegawai-pegawai kerja, dan Cindy dan Rudy juga bisa melanjutkan sekolahnya, gitu. Waduh, tante terima kasih sekali, kata iinya. Kamsia, thank you, ya. Karena mereka senang sekali, siapa yang tidak senang,
ya bisa tinggal di rumah mewah, kemudian juga bisa sekolah, senang sekali. Nah, mari kita lihat-lihat ini nanti yang saya kasihkan untuk kamar kamu. Terus tante ini ngajak dia masuk rumah. Wah, rumahnya besar sekali. Besar sekali. Tiba-tiba mereka jalan, di satu ruangan ada altar, ada Budanya, ada Kuan Imnya. Wah, mereka langsung ya tante inya Cindy, Rudy beranjali ya memberi hormat. Nah, itu harus kalau kita ke rumah orang, kita lihat ada altar Buddha, altar Kuan Im. Kalau kita umat Buddha, kita harus beranjali, memberikan hormat. Nah, mereka lakukan begitu. Wah, tante ini semakin senang. Oh, ternyata kalian agama Buddha ya, sama tante. Nah, nanti kamu juga bisa bantu merawat altar tante, dan kamu juga bisa baca parita, baca liam keng di altar ini. Wah, tante ini senang sekali. Ya, bisa dapat orang bantu jaga rumahnya. Agama Buddha lagi sama dengan dia kan. Waduh, senang sekali. Ya, akhirnya tidak lama kemudian mereka ngurus ya kepindahannya. Akhirnya iinya ya Cindy dan Rudy pindah ke rumah tante yang kaya raya ini. Ya, tentu saja iinya tidak jual goreng pisang lagi. Dan Cindy dan Rudy tidak perlu keliling-keliling kampung jual goreng pisang, goreng sukun, bakpao, roti goreng, tidak perlu lagi. Mereka tinggal di rumah mewah itu, semuanya tercukupi, ya, dan mereka bisa sekolah. Ya, jadi tante ini kan tidak punya anak, jadi dianggap Cindy dan Rudy ini anaknya, karena anaknya sudah besar kan, sudah pindah ke kota lain, kaya juga, pindah luar negeri juga kaya. Nah, akhirnya Cindy dan Rudy ini jadi anak angkat si tante tadi. Dan mereka beruntung, ya. Jadi akhir ceritanya, Rudy dan cecenya Cindy ini menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, ya. Berlanjut sekolahnya sampai tinggi sekali, ya, mengejar cita-citanya. Ya, jadi ini adalah, semua ini didapati sebagai buah dari kejujurannya. Coba kalau tadi tas tante ini jatuh, diambil, beli baju baru untuk Cynthia, ya sudah, sampai di situ saja. Ya, tetapi karena kejujurannya, tas ini dikembalikan, justru membawa berkah. Jadi kejujurannya ini berbuah menjadi berkah bagi dia, dapat kehidupan yang sangat layak. Ya, bisa tinggal rumah mewah, semua kebutuhan dicukupi, dan paling penting pendidikan juga dibiayai oleh si tante tadi, sehingga akhirnya Cindy dan Rudy ini menjadi orang-orang yang sukses, ya, karena buah dari kejujurannya. Nah, demikian anak-anak sekalian, akhir dari cerita ini, dan mudah-mudahan kalian juga bisa mencontoh kejujuran dari Cindy dan Rudy ini. Ya, mudah-mudahan kalian juga akan mendapatkan buah dari kejujurannya dan hidup berhasil, ya, pendidikannya berhasil, menjadi orang-orang yang kelak berguna bagi masyarakat banyak. Ya, semoga. Dan sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita dengarkan bell of mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali sampai bunyi dengungan bel ini hilang dari pendengaran kita.